Oke, ya, Rizky sama Deva. Deva bisa on cam Deva. Oke. Oh, gelap banget Deva. Kalian ini apa? Pulang sekolah jam berapa, Deva? Saya pulang sekolah jam 3. Weh, berarti baru banget pulang makan. Enggak, jam 3 waktu Bali, Mister. Oh kamu Bali ya. Berarti sekarang di Bali jam 5 ya. Ya, Sampai jam 3 ya pulangnya. Sore banget. Nah, ini ada apa? Halo Jonathan. On cam yuk. Kalau Rizky pulangnya jam berapa Rizky? Pulang sekolahnya. jam 1. Nah, itu kan agak longgar ya. Dari jam 1 masih ada 3 jam buat les. Kalau jam 3 mepet banget. Jam 1 itu berarti hitungannya full day atau enggak ya? Kamu Sabtu masuk enggak Rizky? Libur. Kalau ekstra-ekstra gitu enggak ditaruh di hari Sabtu gitu? Enggak. Hari apa biasanya kalau ekstra? Kamu ikut ekstra apa? Mister jangan ke toilet, Mister. Oke. Enggak ikut apa-apa. Oh, kenapa enggak ikut apa-apa? Kenapa kok enggak ikut? Belum mau aja. Apa Mas? Kau suka di bidang apa? Olahraga, musik, atau organisasi gitu? Olahraga mungkin. Apa ekstranya yang ada di sekolah? Olahraga basket ya biasanya SMP itu. Basket futsal. Bas Basket, futsal, volley, karate, taekwondo. Bisa tuh ikut. Sepi banget kelasnya. Tapi dulu SD juga nggak ikut ekstra. Oh, lagi di jalan Jonathan. Enggak. Masih banyak yang jam pulang sekolah ya jam segini ya. Gimana masih 3 orang ini yang tidak. Hari ini kita belajar apa guys? Ada yang tahu nggak? Apa? Ketawa. Ini Membuat kode. yang buat kode sama kayak minggu kemarin ya. Ingat nggak minggu kemarin bikin apa? HTML sama CSS. Kemarin gimana Rizky? Bisa nggak kemarin aku ngerjain? Bisa. Saya Paham nggak? ngikut. Paham. Paham Udah ya? ngikut coding juga di Algonova. Oh ikut apa? Python. Iya. Ya ya gampang lah kalau udah ikut coding. Oh kamu ikut 2 kelas atau berapa kelas? 2. Teman berapa Pythonnya? Sama. Barengan. Oh maksudnya bareng. Siapa tutornya? Kak Alif Daud. Oh alah. Lebih susah mana? AI apa Python? Python. Iya bener sih. AI apa Python? Python lah. Kalau aku lebih susah AI.
Gak apa-apa. Itu kombinasi yang bagus tuh. Sampai kamu Python Start atau Python Pro? Yang Python Start. Ini lanjut ke web. Kok web siapa sih namanya? Front end. Kayaknya. Kaget. Wah, calon programmer muda. Kelas berapa sih kamu? Kelas 8. Belajar SMK, SMA udah jago tuh. Aku dulu belajar coding SMK. Kamu udah kelas 8 coding. Wah, enak banget. Ada Jaden. Halo Jaden. Halo Kak. Kita on cam dulu. Kak, aku izin nggak on cam ya Kak, soalnya lagi di jalan Kak. Oke. Oh, ini hari ini kok banyak yang telat ini. Oke, kalau gitu kita ini berapa? 4 orang. Kita tunggu satu aja dah. Oh, Deva ikut ekstra apa di sekolah Deva? Saya tahun lalu catur, tahun ini jurnalistik. Oke. Di bagian apa tuh di jurnalistiknya? Kenapa? Di bagian apa di jurnalistik kan biasanya ada yang bagian Baru fotografi. Kak, baru masuk Kak, besok baru mulai. Kalau ekstra perfilman dan foto ekstra gitu. Organisasi perfilman fotografi baru saya udah dapat peran. Berarti udah bisa bikin film Film ini Kak masih pendek ongoing biasanya. produksi Kak. Film apa? Film panjang, film pendek. Ya film pendek. Buat apa? Buat lomba. Saya Ada Kazia. Halo Kazia. Ini karena banyak yang telat jadi kita lebih longgar nih ngobrol-ngobrol dulu di awal. Karena materi hari ini nggak susah guys. Kalau kemarin minggu lalu bisa, harusnya minggu ini juga bisa karena melanjutkan aja. Lanjutkan dan kita pakai AI. Aku jelaskan ya. Farel kenapa kok ditutup lagi kameranya? Bentar Kak, bentar. Nanti Farel ikut kelas yang hari ini ya, nanti malam ya Farel buat kelas penggantinya. Iya, iya Kak, jam 7 ya. Suaraku lebih jelas gini. Duh. Atau jelas ini guys. Tes. Kayaknya ini jelas ya, tapi jelas ya kalau ini. Oke deh, udah jam 16:10 kita mulai dulu aja materinya. Seperti biasa loh, kenapa ini? Kita buka-buka dulu. Kita hari ini belajar fitur pembuatan kode. Ini kurang lebih sama kayak kemarin. Tapi kita hari ini
udah mulai pakai bantuan AI untuk membuat kodenya. Kan kalau kemarin kan kita manual ya, bikin sendiri ya, ketik-ketik sendiri. Nah, hari ini kita bisa pakai AI. Gitu. Ya, yang lain bisa on cam dulu ya. Yang tidak berhalangan bisa on cam dulu. Oke. Kita mulai. Nah, ada yang masih ingat tugas tugas dari HTML dan CSS apa? Yang bisa dikerjakan oleh HTML sama CSS? Ada yang ingat nggak? Kak, Ya. apa itu? Saya harus login, habis itu saya lupa nama akun saya. Oh, yang mana tuh? Akun apa maksudnya? Ya, buat di apa itu Algonova. Lupa saya. Deva. DD13. Oke Kak, datang. Oke, lanjut. Ayo, ada yang ingat? Kita minggu kemarin loh. Spoiler. Minggu kemarin belajar HTML sama CSS fungsinya untuk apa? Pak Farel, apa bedanya HTML sama fungsinya HTML sama CSS? HTML fungsinya membangun struktur web, halaman web. Benar banget. Kalau CSS? CSS lupa. Oke, nggak apa-apa. Keren banget udah bisa jelasin tugasnya dari HTML. Kalau CSS itu kita bikin desainnya atau bikin kan ada strukturnya, terus kita mempercantiknya itu pakai CSS gitu. Ibaratnya kita menggambar, guys. Kalau kita bikin sketsa itu adalah HTML, kalau kita sedang mewarnai itu adalah CSS, gitu ya. Oke, nah ini penjelasannya. HTML struktur, CSS itu tampilan, gitu. Nah ini ada yang masih ingat kalau seperti ini berarti ini tag HTML atau di CSS, guys? Kalau penulisannya seperti ini. HTML. Oke. Kalau H1 buat apa? Judul. P buat apa? Deskripsi. Paragraf Kak. Nah, benar, deskripsi boleh, paragraf boleh. Button apa button? Tombol. Oke, tinggal lihat ini ya. Nah, kalau ini adalah CSS ya guys, kayak gini ya. Jangan lupa penulisannya kalau gini HTML, di depan ada tag pembuka, di belakang ada tag penutup. Bedanya itu kalau penutup ada garis miringnya. Terus kalau CSS itu ada kita panggil tag HTML-nya, terus kita tulis. Gitu. Oke, nah. Nah, kita nanti itu bakal bikin tombol kayak gini, guys. Ini aku nggak contohin dulu ya. Kita bisa lihat aja langsung di sini. Di sini ada button, ada kelas button. Kemarin aku di kelas ini ngajarin nggak? Pakai kelas. Ada yang inget? Ada tag button, ada kelas button. Di kelas ini aku nggak ngajarin ya. Kalau pakai kelas itu gimana? Oke, aku coba jelasin lagi aja. Kalau kelas itu kita bebas, guys. Di sini mau nulis button, mau nulis tombol, mau nulis klik, terserah kamu. Jadi apa itu kelas? Kelas itu kamu bisa panggil juga nanti di CSS. Caranya adalah dengan diawali dengan titik nih.
sorry, ini ada titik kan. Sedangkan kalau misalkan kita pakai tag HTML yang kita panggil itu tanpa titik seperti ini H1. Nah, kalau misalkan di sini ada class H1, maka yang di sini di CSS kita panggilnya titik H1. Gitu ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah karena nanti itu bisa aja di satu halaman tombol itu nggak cuma ada satu, ada dua, dan kamu pengen warnanya beda. Kayak misalkan tombol lanjut sama tombol kembali. Biasanya kan kalau tombol lanjut itu warnanya hijau atau biru, ya kan? Kalau kembali warnanya merah. Atau tombol simpan sama tombol hapus. Kalau simpan biasanya hijau atau biru. Kalau hapus tombolnya warnanya merah, ya kan? Nah, itu supaya sama-sama tombol tapi bisa dibedain desainnya, itu bisa pakai kelas ini. Gitu. Nah, di sini coba ada yang bisa jelasin? Wah, ini ada tulisannya nih. Bisa jelasin deh, aku yang jelasin aja biar cepet. Jadi sini kita punya tombol nih. Ada background color, ada color dan sebagainya. Background color itu buat warna latar belakang ya, jelas ya. Kalau color itu adalah warna teksnya. Font family itu adalah jenis teksnya. Maka kalau sans serif berarti dia fontnya itu sans serif ya, nggak ada lekukan-lekukannya gitu ya. Terus ada padding. Nah, padding itu ini kayaknya aku harus contohin kalau padding. Nah, selanjutnya dulu deh, border. Nah, border itu adalah garis sampingnya, garis tepinya. Kalau pakai border sama dengan non, berarti dia nggak ada garis tepinya. Nah, kalau misalkan mau, kita bisa tulis kalau misalkan berapa px gitu, 4 px. Nah, jadi dia tebalnya nanti 4 pixel gitu. Terus kursor berubah menjadi bentuk saat diarahkan. Nah, coba lihat. Nah, dia kalau diklik ke situ berubah kan tangannya, bentuknya. Terus ada border radius, ini juga kemarin udah, itu adalah sisi samping, sisi pojoknya, lengkungan. Itu adalah border radius kita pakainya. Terus ada transition. Transition ini kita bisa misalkan background color nih 0.3 second. Jadi ketika kita arahkan kursor kita ke dalam tombolnya, dia ada waktu untuk berubah warna. Tuh, kayak gini. Ada nggak langsung berubah drastis, tapi dia ada transisinya untuk perubahan warnanya. Nah, terus yang di bawah adalah hover. Bagaimana warna itu bisa berubah? Kita pakai hover. Hover itu ketika kursornya itu ada di atas elemen yang kita kasih hover. Nah, misalkan di sini ada button terus hover dengan background colornya seperti ini. Nah, ini lebih pudar ya warnanya daripada background colornya ini red. Dia lebih pudar. Makanya kalau kita kursornya di atasnya, dia lebih pudar warnanya. Itu adalah dari button hover ini. Dari sini ada yang tanyakan dulu, guys. Ada yang tanyakan nggak? Aman ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita itu bisa gunakan ChatGPT atau semacamnya untuk membuat kode seperti itu. Gimana caranya? Caranya seperti yang selama ini kita pelajari ya. Intinya apa yang kita ingin tuliskan atau apa yang ingin kita dapatkan, kita harus menuliskannya itu di ChatGPT dengan jelas, dengan detail gitu. Jadi misal kita butuh tombol seperti ini nih. Nah, kita bisa minta ke ChatGPT dengan buatkan saya tombol menggunakan HTML dan CSS yang di dalamnya ada teks klik aku dan semacam-macamnya, inilah kalian tulis di situ gitu. Nah, ini kenapa kok aku kemarin di pertemuan pertama, bukan pertemuan 1 ya, di modul 2 di pertemuan pertama di minggu kemarin, aku jelaskan kalau di
pelajaran HTML CSS ini kalian nggak perlu menghafalkan kodenya, tapi kalian harus tahu fungsinya untuk apa gitu, strukturnya seperti apa. Karena apa? Karena tanpa memahami cara kerja kode, kamu tidak akan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, misalkan ada yang salah, kalau kamu nggak ngerti apa-apa, kamu nggak bisa tahu di mana letak salahnya. Tapi kalau kalian nggak hafal, tapi kalian tahu apa yang ada di dalamnya, kamu bisa tahu di mana letak salahnya. Walaupun nanti kamu nggak bisa benerin salahnya, kamu bisa tanya ChatGPT untuk benerin itu, gitu. Nah, oke, kita coba masuk ke soal dulu, kita kerjakan bersama-sama, guys. Kita kerjakan yang fitur nomor 6 ini, yang nomor 1. Ini, oke, bisa dimasukkan dulu, kita kerjakan bersama-sama. Sabar kalau loading nggak? Oke. Udah sama belum? Nah, ini masih ada siapa nih yang belum masuk nih? Jaden belum masuk nih. Sama Jonathan belum masuk ke soal. Oke deh, kita mulai aja. Nanti bisa nonton ya. Nomor 1, permintaan mana yang paling efisien untuk menghasilkan kode HTML? Tulis kode HTML dan CSS tombol latar. Sip. Nah, inilah contoh ya. Nanti ketika kamu mau bikin, ya seperti ini, gitu. Oke. Jaringan saraf buatan membuat kode CSS dengan spasi tambahan di komentar. Apa hal terbaik yang harus dilakukan? Pilih jawaban yang benar. Ini ada 2 jawaban harusnya. Yang mana, guys? Ada yang tahu jawabannya yang mana? Yang nomor 2. Halo. Perbaiki spasi secara manual. Benar. Satu lagi. Minta jaringan saraf buatan untuk menghasilkan kode lengkap lagi. Saya rasa kurang tepat ya kalau menghasilkan kode lengkap lagi. Minta jaringan saraf buatan untuk hanya mengoreksi komentar yang salah. Nah, ini benar tuh. Karena akunnya nggak lupa, guys. Ada 2 jawaban atau 3 jawaban. Tuh, masih salah nih. Oh iya, ini ada spasi tambahan di komentar. Harusnya abaikan masalahnya. Loh, salah ya? Oh, semua komentar malahan. Nah, ini berarti kalian bisa jawab 3 ini ya, guys. Ini nggak lupa ini. Sorry. Emang agak menjebak-jebak gitu, guys, jawabannya kalau yang teori-teori ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah jelas ya.
Yang panjang adalah yang benar. Oke, nah saya lanjut ke nomor 4. Nah, di sini kalian boleh pakai ChatGPT untuk membuat kode seperti ini. Jangan lupa di sini ada HTML. Kita tulis HTML-nya di dalam body, ya guys ya. Ketika nanti kalian tanya ke ChatGPT, dikasih dari awal teksnya, kamu bisa copy aja yang di dalam bodinya. Jangan di copy semuanya. Biarkan seperti ini, terus CSS-nya juga kamu bisa kasih jawabannya. Gitu. Ini aku juga mau ngerjakan, kalian boleh langsung mengerjakan atau lihat aku dulu. Kalau kalian ngerasa bisa, boleh langsung kerjakan aja. Ini ketika di hover nggak ada perubahan, berarti nggak ada hover ya guys. Nggak ada hover. Terus oh iya guys, nih di aku di sini ada style, ada body, di dalam head ada style. Nah jadi kalau kalian mendapatkan yang seperti ini, style adalah CSS. Jadi yang ada di CSS ini kalian bisa langsung copy aja di dalam sini. Nah, mana loh CSS-nya tadi? CSS-nya kan style nih. Nah, jadi di sini kita bisa copy, taruh aja di bawahnya. Nah, loh kurang satu nih. Oh enggak. Oke. Selanjutnya adalah bodinya seperti ini. Nah, ternyata dia masih ada di tengah. Kita coba perbaiki manual aja. Di sini ada align item nih. Harusnya dia di samping ya. Kita coba komen. Oke. Paddingnya padding. Bukan, border radiusnya terlalu besar. Oke, udah sama. Nah, gitu guys. Jadi kalian minta secara umum di ChatGPT, kalau kalian bisa benerin secara manual, bisa dibenerin secara manual. Kalau nggak bisa, tanyain aja ke ChatGPT. Gitu. Jadi hapus saja. Udah sama. Ini tinggal warnanya aja ya, karena kita nggak punya clue untuk warnanya. Jadi, oh ini ada warnanya ya. Nah, berarti di sini kita bisa ganti. Sip. Kok nggak sama?
Nah, itulah pokoknya. Kita beda, guys. Oke, kita bisa kerjain ini mungkin 10 menit ya. Sampai 40 ya. Yang bintang nggak usah dikerjakan, guys. Kerjakan yang nomor 4 aja. Mister dah keburu ngerjain. Gak apa-apa kalau udah. Apa? Kalau udah nggak apa-apa. Kalau yang belum nggak usah dikerjakan. Set kesulitan bisa tanya ya, guys. Kak kayak gini kak. Gimana, Pak? Benar, benar. Coba share screen. Kayak gini kak. Nah, itu kan ada di tengah kan. Hmm, Coba kamu ke yang ada di style, di style gimana tuh? Oh, style, di sini. style. Nah, Oh, itu ini. kamu pindah ke CSS aja, jangan yang ke situ. Yang di Oke. dalamnya, stylenya nggak usah. Ah, dalamnya maksudnya? Ya, yang ada di dalamnya style. Nah, dari sini sampai sini. Oke. Oh, pindah ke CSS biar rapi ya. Sebenarnya penulisan seperti itu boleh, tapi nggak rapi. Nah, kayak CSS ini taruh di mana kak? Di bawahnya body aja. Bawahnya di Di bawah. sini. Enggak, di bawahnya. Di luar, di sini maksudnya. Nah, Oke. Kayak gini. oke. Coba balik ke HTML. Itu dihapus aja stylenya. Nah, itu sekarang stylenya ikutan dihapus. Nah, yang atasnya dihapus juga. Ke CSS. Mana? Nah, yang 8 sama 9 ini dihapus aja. 8 sama 9. Oke. Udah kak. Coba, kamu run. Nah, dia ada di kiri Nah, kan. oke. Oke. Lanjut kak. Yang lain bisa, yang lain? Bisa. Mister boleh nggak diisi animasi gitu, Mister? Ini Yang ya mana tuh? codingnya itu. Boleh kalau mau. Tapi jangan Oh, sampai oke. lebih dari 30, jangan sampai lebih dari 40 ya. Jangan lebih dari berapa? Jam 16.40. Oh, nggak, Mister, dah selesai.
Sudah, Kak. Halo, gimana? Siapa yang masih kesulitan? Nah, ini kok masih belum ngumpulin. Caranya nambahin gambar gimana, Pak? Eva, jangan ngerjain dulu ya. Selanjutnya, Eva. Caranya nambahin gambar gimana? Kecil banget suaranya, Jonathan. Caranya nambahin gambar gimana? Kamu ngerjain yang bintang ya? Iya. Nanti aja, nanti aku ajarin. Oke? Kamu berarti udah ya yang ini ya? Sudah. Oke. Sebenarnya kalau mau ngerjain tanpa tanya aku bisa tanya AI. Jo. Caranya nambahin. Kalau mau ngerjain ya. Nanti pasti dikasih tahu. Itu nanti pakai image. Soal bintang ya. Kak, izin ke toilet ya. Oke. Oke, ini udah 16.40. Yang belum ngumpulin siapa aja nih? Nah, ini yang belum ngumpulin ada Dimas. Dimas ada kesulitan, Dimas? Halo, Dimas. Iya Kak. Gimana? Coba share screen. Ini kok saya udah run nggak ada ya Kak. Ya, coba. Saya udah samain sih Kak. Dimas, Kazia, sama Jaden bisa share screen. Nah, yang lain bisa istirahat dulu ya, guys ya. Kalau mau ngerjain soal bintang boleh, kalau mau istirahat boleh. Nah, itu kan ada yang error tuh. Coba. Mana tuh yang error? Ini Kak, yang merah ini error Kak. Nah, apa itu penyebab errornya? Coba. Dari 13 sama 12 bedanya apa? Bentar, Kak. Ada perbedaan struktur nggak? Coba di 13 itu ada color, terus titik 2, white, sama titik koma. Nah, yang 12 apa yang kurang tuh? Yang mana Kak? Yang 13 kan ada color, property, terus ada titik 2-nya, terus ada nilainya, terus ada titik koma. Iya. Nah, yang di atas apa yang kurang? Strukturnya harus sama. Harus ada properti, harus ada terus pemisahnya pakai titik 2, terus setelah itu Pakai nilai. ini Kak. Setelah itu ada titik koma. Nah, kesalahanmu itu ada di line 12. Tapi apa coba salahnya? Strukturnya udah bener belum? Kayaknya udah sih Kak. Ini Kak pakai background color Kak. Enggak, yang di penulisannya udah benar, cuma ada yang kurang satu huruf aja, satu karakter. Coba diteliti lagi. Ini Kak apa? Ini Kak. Yang salah tuh yang di 12. Oh. Coba sini aku jelasin lagi ya. Ada color itu property, ada pemisahnya titik 2, terus ada nilainya itu white, ada titik koma.
Di 12 ada apa aja itu coba? Oh, titik komanya kurang, Kak. Nah, benar banget. Jangan lupa Oh, titik komanya di oh semuanya iya. harus ada ya. Di bawah sendiri juga belum ada. Ini juga belum ada. Oh iya. Oke. Di sini juga pakai, Kak. Lihat lanjutan kode di bawah. Enggak, yang ini yang blue, yang blue. Oh iya. Pointer sama pointer nih. Oh iya, Kak. Oke. Udah nih, Kak. Coba, ada nggak hasilnya? Kok nggak ada, Kak? Coba lihat HTML-nya. Hmm, Nah, kenapa kok kosong? belum saya isi, Kak. Ini isinya ini, Kak. Isi tulisannya bodinya ini diisi ini, Kak. Kamu minta ke ChatGPT nggak? Kamu kamu Enggak sih, ke Kak. Hah? Enggak sih, Kak. Terus tadi ngerjain CSS-nya dari mana? Saya tadi ikutin aja, Kak. Oh, harusnya kamu tanya ke ChatGPT, bukan. Oh, ya udah. Ya, diinget-inget ya guys ya, kelas kita AI, bukan ngoding. Jadi fokusnya adalah buat promnya, bukan hasil codingannya. Oke? Oke, Kak. Sip. Ini biar karena udah terlalu lama ya. Udah terlanjur ini aku kasih kamu buttonnya aja. Setelah ini kamu bisa tanya AI ya, jangan ngoding manual. Justru kalau kamu benar tapi ngoding manual itu salah. Harus pakai AI karena kita kelasnya AI, guys. Itu guys. Apa? Siapa tadi? Dimas ya? Yang di chat ya. Kamu bisa yang di chat itu kamu taruh di body ya, Dimas. Oke, Kak. Oke. Siapa lagi nih yang belum? Oke. Kita istirahat sampai 50 ya, guys. Kak, Ya, gimana? ini tadi saya udah tanya ke ChatGPT, cuman yang dikasihnya ini doang, Kak. Ya. Yang ini kamu pakai pakai yang aku kasih aja. Oke, Kak. Ya, biar Tapi nggak. tadi saya udah pakai HTML-nya nggak dikasih, Kak. Ya, coba mana lihat. Share screen lagi. Nah, Kak. Oh, udah sih, Kak. Oh, udah ya. Oke. Makasih. Kalau CSS-nya ada di HTML berarti yang di dalamnya style ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke.
Oke, Dimas sudah selesai, Dimas? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Coba teman-teman. Dari Farel ada Farel. Oke, ada Jaden. Halo Jaden, kalau ada coba on mic. Hadir. Oke, Kazia ada Kazia. Absen dulu. Bocil absen. Hadir. Oke, kita lanjut. Ini Kazia kenapa nih nggak on cam nih? Apa? Oke, kita lanjut ya. Mana? Ini. Oke, selanjutnya kita tadi udah dari kemarin tuh cuma bikin elemen-elemen kecilnya aja dari sebuah web ya, kayak bikin tombol, bikin gambar, tapi kita belum belajar gimana bikin website secara utuh, ya kan? Biasanya di dalam website itu kan seperti ini, guys. Ada header, di atas namanya header, yang biasanya itu berisi logo dari perusahaan dari webnya itu, atau situsnya itu, ataupun juga ada navbar atau navigation bar, itu isinya kalau misalkan kita klik masuk ke halaman lain ya. Atau di samping itu ada sidebar, dan di tengah itu ada main kontennya. Dan yang terakhir adalah di bawahnya ada footer. Coba kasih salah satu contoh web aja deh. Nah, ini ada web perusahaanku, guys. Nah, di sini ada header ya. Headernya itu ada logo, ada navigation bar-nya, ada tombol login sama daftar. Ketika klik ke saya ini masih bisa nggak ya? Oh, ini nggak bisa nih. Ke sini? Oh, nggak bisa juga. Oh, bisa, agak lemot. Kalau kita klik home kan balik ke depan nih. Nah, di tengah sini adalah main kontennya atau isi dari sebuah web itu. Yang terakhir ada footer. Nah, footer itu yang di bagian bawah sini. Header kan di atas, footer itu di bawah. Biasanya footer itu isinya adalah informasi tambahan nih, kayak gini. Jargon atau kontak atau sosial media, alamat. Terus ini ada form kritik dan saran. Ya. Itu adalah footer atau bagian bawah dari sebuah web. Nah, di soal selanjutnya kita bakal coba bikin kayak gini tapi secara simple aja, guys. Secara simple aja, nanti kita bikin header, gimana caranya bikin header, bikin gambar, bikin main kontennya, sama bikin footer. Gitu. Tenang aja. Gak usah bingung. Gak usah bingung caranya ngerjain. Gak usah bingung caranya ngodingnya ya, guys ya. Sekali lagi aku ingetin. Karena fokus kita di sini adalah belajar bagaimana kita bisa nge-prompt dengan masalah yang ada. Kayak tadi contohnya, siapa tadi yang tanya? Jonathan ya? Contohnya tadi kan Jonathan tanya tuh, Kak, gimana caranya bikin gambar? Gitu kan. Nah, sebenarnya yang diajarin di kelas ini itu bukan bagaimana cara membuat gambarnya, tapi bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ketika kamu nggak bisa bikin gambar, tapi kamu harus bikin gambar, yaitu dengan menggunakan AI, gitu kan. Nah, jadi fokusnya tuh di situ, guys. Nggak apa-apa kalau kalian merasa kesulitan membuat HTML, justru bagus karena disitulah letak kelas ini berperan tuh di situ. Jadi kalian punya masalah, nggak bisa ngerjain, tapi kalian harus ngerjain. Nah, itulah AI diperlukan. Gitu. Oke? Ada yang ngerti ya? Udah bisa, Kak. Iya, nggak apa-apa. Itu tadi aku cuma contoh aja. Sebagai contoh. Nah, nanti kalau misalkan seperti itu, kalian tanya aja ke ChatGPT gitu. Gimana kalian bisa nge-prompt untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Gitu. Dan biasanya itu nggak cuma sekali nge-prompt, guys. Bisa 2 kali, 3 kali gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya. Ini kita biar waktu ngerjainnya lumayan panjang juga.
sekalian belajar. Masuklah, masuk. Yang awal-awal kita bisa kerjain bareng lagi. Udah siap. Oke guys, masuk ke soal yang nomor 2. Kok ada pergerakan? Nih kurang 3 ya. Ya kita coba kerjain bareng guys. Cara manakah untuk memodifikasi kode yang sudah dihasilkan menggunakan jaringan saraf yang dianggap paling tidak efisien dalam menemukan atau mengopsi kesalahan? Kirimkan seluruh kode jaringan saraf dan minta untuk membuat semua perubahan yang diperlukan. Oke, paling benar. Yang di sini adalah lakukan perubahan secara manual tanpa melibatkan jaringan saraf. Ini benar guys, karena kalau misalkan sedikit, kita bisa benerin manual gitu. Terus yang ini kan keseluruhan, jadi nggak objektif tuh. Kita lanjut nomor 2. Tugas apa yang dapat menimbulkan kesulitan bagi jaringan saraf? Ini harusnya gampang nih jawabannya nih. Yang nomor 2. Yang nomor 1 tadi apa, Kak? Nomor 1 itu jawabannya adalah lakukan perubahan yang seluruh kode, kirimkan seluruh kode jaringan saraf. Yang nomor 2 jawabannya mana kira-kira? Tugas apa yang dapat menimbulkan kesulitan bagi jaringan saraf? Yang mana, ada yang tahu? Membuat kode seluruh halaman atau bagian. Benar banget. Kalau dia disuruh membuat halaman secara langsung semuanya itu pasti nggak bisa guys. Pasti ada yang salah. Tapi kalau misal kita buat propertinya satu-satu itu bisa gitu ya. Kita centang terus masuk ke nomor 3. Nah di nomor 3 ini adalah apa namanya? Contoh yang kita tadi bikin ya, ada headernya. Nah di sini kita coba bikin header dulu. Nah seperti ini ya. Nah jangan lupa di sini fokus kita adalah membuat promnya. Kita harus tuliskan secara detail guys. Di sini ada buku merah Platypus. Coba aku kasih contoh dulu ya, buat pengerjaannya satu soal dulu. Buatkan saya kode HTML dan CSS yang di dalamnya ada header yang dibagi 2 bagian. Di kiri bertuliskan apa tadi? Buku merah. Teks yang besar. Di sisi kanan ada tombol bertuliskan Platypus kalau nggak salah ya. Ya, Platypus. Nah, Platypus ini, nah ketika di hover dia berubah tuh warnanya kan. Nah, tombol ini warna background yang sama dengan warna gigi header.
yaitu abu-abu gelap. Nah, ketika di hover, tombol ini berubah menjadi lebih terang. Nah, di bawahnya ada anteater sama armadillo. Di bawah header ada dua tombol, yaitu anteater dan armadillo. Di mana tombol ini tidak memiliki border dan berbeda putih, dan ketika di hover berwarna abu. Nah, ini ya. Oke, kita bisa coba. Oh, ini tanpa margin top. Kita coba ini ya. Oke. Coba. Nah, ini aku juga gini lagi nih, stylenya ada di depan. Jangan lupa stylenya di copy di CSS. Nah, mana nih? CSS, paste. HTML-nya itu yang ada di dalam body aja, guys. Nah, ini body buka tutup. Jadi yang di sini aja, gini. Nah, setiran oke seperti ini. Ya, seperti ini. Karena nanti nggak perlu sama persis, guys. Nggak perlu sama persis kalau masa kesulitan. Yang penting komponennya udah bener, ada seperti ini. Kayak gini pun aku udah nilai bener ya nanti ya. Nggak perlu sama persis, harus seperti ini. Oke, bisa kalian kerjakan sampai nomor 5 ya, guys. Kita ngerjain sampai 17:25.
pakai gini Kak. Nah, Boleh, langsung aja. Belum kalau mau tanya. belum. Nah, wait. Itu kamu tahu nggak kenapa ada jarak di antara ini? Nggak tahu Kak. Coba CSS-nya ke atas dong. Oh, itu kamu kayak gitu lagi stylenya. Oh, oh bisa aja. Coba kamu balikin ke awal, bisa nggak ya dibalikin ke awal ya? Yang body kamu wait. Ini juga kasih Yang header. header. Nah, coba kamu lihat ChatGPT-mu deh. Lihat ChatGPT-mu aja. Ada nggak? Kamu masih share screen halaman yang sama nih. Bentar. Bentar Kak. Saya screen ulang. Nah ini kamu coba ke atas. Di Nah, situ. kamu copy ini satu-satu kayak, jangan di copy semuanya. Jadi yang di sini kamu copy, yang di dalam stylenya. Di- ah, ah. Nah, terus ke bawah, Ya, bawah mentok. Itu silang aja. ChatGPT-nya nutupin. Hah? Nah, enggak yang ini, Sini. ini loh. Oke. Nah itu yang ada di dalam body yang kamu copy, jangan semuanya. Yang buat HTML-nya. Dari header dari sini. Dari lihat ke atas, coba ke atas lagi. Ada nggak di atasnya? Nah, bodinya berarti ya benar dari situ. Dari mana? Dari header sini. Dari body sampai body lagi. Oh, Oh, bodinya nggak usah. Maksudnya yang di dalamnya body. Bener ya? Nah, udah bener kamu copy. Nah, kamu pastenya di situ. Yang kamu paste di mana? Di HTML itu cuma itu aja. sabar, Kak. Loh, jangan semuanya di. Nah, bener. Gak apa-apa. Ini gimana? Hapus dulu semuanya. Jangan. Wait. Gimana ya? Gak bisa di-undo ya? Enggak. Gini deh, kalau gitu kamu tulis HTML-nya itu secara kamu tulis ini deh. Kamu yang ada di HTML kamu hapus dulu semua. Terus salin yang ada di chat. Yang ada di chat. Mau dicek. Bentar, Kak. Ya kamu salin dulu. Di HTML ya. Oke. Coba. Sudah? Di HTML. Itu di CSS apa di HTML? Tadi di CSS. Nah, di HTML. Nah, itu HTML-nya kamu malah belum. Nah, coba lagi. Jadi yang mana nih, Kak? Dari yang ini. Dari yang header. Nah, iya itu. Oke, kamu salin di dalamnya HTML. Tulis di mana di body. Oke. Paste sekarang. Copy paste. Oke. Terus kamu ke CSS. CSS. Nah, CSS-nya kamu salin di sini. CSS-nya yang mana coba? Masih ingat nggak tadi? Sabar. Yang style. Bener. Yang di dalamnya style. Mana? Mister, Ya. udah selesai. Oke. Itu semuanya yang ada di dalam style itu kamu paste. Mana sih, bentar.
Dari sini ini berarti dari body yang ini. Ya, benar-benar. Terus, loh, Oke oke. Nah, aduh sih sobat, benar nih. Ya udah ya, udah ngerti. Kasih kasih kak. udah ngerti ya? Oke. Ya. Yang lain, yang lain.
Oke, kurang 2 menit. Siapa yang belum selesai? Dimas sama Farel nomor 3 belum ya? Oh, udah, Ding. Udah. Sorry guys. Dimas nih yang belum nih nomor 3 nih. Halo Dimas. Halo Dimas. Ada nggak? Iya kak, Gimana? Ada kesulitan? bentar kak, lupa di-submit kak nih. Oh ya, oke. Udah belum kak? Ya, nanti kalau belum selesai bisa dijadiin PR ya. Oke kak. Tapi saya udah selesai kak. Oh, udah. Udah saya submit barusan. Lah ini nomor 4 sama 5 masih belum. Oh ya kak. Nah, itu yang maksud saya jadi PR ya. Oke, Kak. Nah, setelah ini Kak, ini cara tambahin gambarnya gimana ya, Kak? yang mana tuh? Yang nomor 4. Kan untuk bonus ya? Yang bonus kan maksudnya? Nggak usah yang bonus, nggak apa-apa. Yang itu bonus aja kok, nggak harus dikerjakan. Tapi kalau mau kerjakan ya sama aja sih sebenarnya. Kan itu di JSS ada importnya, ada image background. Jadi kamu bikin kayak gitu sebanyak 2 kali. Caranya minta ChatGPT guys. Oke, ini udah jam 17.26. Coba kita balik dulu ya. Nanti balik dulu, coba balik ke Zoom, perhatikan aku lagi. Nanti yang belum selesai bisa dilanjutkan setelah ini. Kalau misalnya memang ada yang kesulitan, bisa tanya aku ya. Tapi kalau tanya kayak, Kak, caranya nambah gambar gimana? Nah, itu kalian bisa tanya ke ChatGPT guys. Kalau misalkan dari ChatGPT udah mentok, nggak ada jawaban, baru boleh tanya aku. Kalau misalkan ya tadi itu bisa kamu tanyain ke ChatGPT dulu. Nanti pasti ketemu solusinya. Gitu. Oke guys. Hari ini kita tadi mulai belajar nih gimana caranya bikin HTML CSS tapi pakai ChatGPT, ya kan? Menurut kalian lebih gampang atau lebih sulit, guys? Lebih gampang bikin sendiri atau pakai AI? Pakai AI. Gimana? Oh, pakai AI lebih gampang ya? Oke, ya pastilah karena kita sangat membantu, apalagi buat yang baru belajar HTML CSS pasti sangat membantu. Gitu. Nah itu kalau misalkan kalian emang minat di HTML CSS, karena kebanyakan murid-murid tuh suka guys kalau belajar HTML CSS karena kan ada hasilnya gitu, kelihatan gitu kan hasilnya. Ada gambarnya tuh. Kalau misalkan kalian memang minat di situ, boleh kalian explore sendiri di luar kelas ini. Karena itu juga pasti nanti dipakai guys di dunia kerja. Siapa tahu saya mau jadi programmer kan. Itu aja. Kalau dari kalian gimana guys? Ada pertanyaan nggak tentang pelajaran hari ini? Ada yang tanyain?
Coba dari Jonathan deh. Kalau dari Jonathan, materi hari ini itu berapa ratingnya? 1 sampai 10 dari pemahamanmu. 9. Berarti kamu udah cukup udah paham banget lah ya dengan materi hari ini ya. Oke. Nah, aku harap yang lain juga kayak gitu ya. Kalau misalkan nanti masih belum terlalu paham bisa tanya aja. Oke. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita pelajarin di hari ini. Jangan lupa di minggu depan kita belajar mempraktekkan HTML CSS ke dalam Twine kita. Siapa yang kemarin belum selesai bikin Twine? Nggak perlu selesai sih. Yang penting udah ada bentuknya di Twine. Siapa yang belum bikin sama sekali Twine? Coba deh, aku lihat dulu. Twine. Nah, ini ada nih yang belum ngerjain nih. Ada Deva, ada Kajia. Rizky ini Ayo udah. udah, siapa? Deva udah ya? Tapi belum kekumpulin tuh kayaknya, belum dikumpulin. Jangan lupa guys, jangan lupa dikumpulin ya. Udah saya kumpulin Mister. Oh iya dah. Udah sampai tombolnya kuning itu. Udah hijau. Bentar. Siapa ini? Dimas atau Deva? Deva kan? Udah. Oh Deva kan? Kok di sini masih belum masuk ya Deva ya? Soalnya saya ngerasa saya udah Mister. Ya, nanti coba aja dicek ya. Tapi nggak apa-apa deh kalau misalkan kamu memang udah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku harap semuanya minggu depan tuh udah ada project Twine-nya di laptop kalian masing-masing. Karena kita bakal membuat HTML dan CSS di dalam Twine yang telah dibikin. Oke? Oke guys? Oke. Dari Farel nanti malam kamu ikut kelas ya, Farel ya? Kelas tambahan yang kemarin ya? Oke. Iya, Kak. Yang lain aman ya? Terima kasih guys. Sampai situ aja materi hari ini. Kita tutup ya. Selamat sore guys.